Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Titik Balik Peradaban karya Fritjof Capra. Prolog mengenal sang penulis Fritjof Capra. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam isi buku ini, ada baiknya kita mengenal lebih dekat sosok yang menulisnya, seorang ilmuwan, sekaligus seorang peziarah kesadaran, Fritjof Capra. Capra lahir di Wina, Austria, pada tahun 1939. Ia dibesarkan dalam dunia yang baru saja bangkit dari perang, dunia yang haus akan kepastian, tertarik pada angka, dan percaya penuh pada kekuatan sains. Ia tumbuh di tengah semangat rasionalisme Eropa, di mana segala sesuatu harus bisa dijelaskan, dibuktikan, dan diukur. Sebagai fisikawan muda, Capra menapaki jalur yang paling logis bagi zamannya, menyelami dunia atom, mencari hukum-hukum alam semesta lewat rumus dan eksperimen. Namun, seiring waktu, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Semakin dalam ia menatap dunia subatom, semakin samar batas antara materi dan kesadaran. Realitas yang ia temukan bukanlah mesin yang dingin, melainkan tarian yang hidup, sebuah jaringan energi dan hubungan. Pada satu titik, Capra mengalami apa yang ia sebut sebagai momen pencerahan ilmiah. Ketika sedang merenung tentang hasil eksperimennya, ia merasa seolah seluruh dunia, partikel, ruang, dan waktu menari dalam satu kesatuan yang sempurna. Dan dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menggetarkan. Bahwa semua kehidupan saling terhubung. Pengalaman itu mengguncang seluruh keyakinannya. Ia mulai melihat bahwa ilmu pengetahuan, jika dipahami dengan bijak, tidak bertentangan dengan spiritualitas. Keduanya adalah dua bahasa yang berbicara tentang hal yang sama, kehidupan. Dari sana lahirlah karya-karya besar seperti The Tao of Physics dan The Turning Point, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai titik balik peradaban. Capra bukanlah ilmuwan yang menolak rasionalitas, tapi ilmuwan yang berani mengakui keterbatasannya. Ia tidak menentang logika, ia hanya ingin menambahkan sesuatu yang telah lama hilang dari sains jiwa. Dalam bukunya, ia menulis bukan dengan nada dogmatis, tapi dengan kesadaran yang lembut. Bahwa manusia telah terlalu lama memandang dunia sebagai objek, dan kini saatnya kita belajar memandangnya kembali sebagai saudara. Capra percaya bahwa kita sedang berada di masa transisi besar, masa di mana peradaban lama yang mekanistik mulai retak, dan sebuah kesadaran baru yang ekologis sedang tumbuh. Baginya, titik balik itu bukan sekadar perubahan ilmu, tapi perubahan cara kita merasakan hidup. Jadi, ketika kita membaca atau mendengarkan titik balik peradaban, kita sebenarnya sedang mengikuti perjalanan seorang ilmuwan yang perlahan berubah menjadi seorang peziarah. Ia berjalan dari ruang laboratorium menuju ruang batin, dari rumus menuju rasa, dari analisis menuju pemahaman. Dan mungkin, kawan, itulah alasan mengapa buku ini tetap hidup sampai hari ini. Karena di dalamnya, Capra tidak hanya mengajarkan bagaimana dunia bekerja, ia mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya hidup di dalamnya.